What are you doing, Leo? I'm reading a science book. Are you looking for a math book, Tom? No, I'm not looking for a math book. I'm looking for a history book. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat sih menjawab salam ustazahnya? Ustazah ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Apa kabarnya Nana Ustazah hari ini? Sehat-sehat saja kan? Alhamdulillah. Baiklah, kali ini Ustazah akan menyampaikan mata pelajaran bahasa Inggris kelas 9 KD 35 dan 45. KD 35 menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, atau kejadian yang sedang dilakukan atau terjadi pada saat ini, waktu lampau, dan waktu yang akan datang sesuai dengan konteks penggunaannya. Sedangkan KD 45 menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, atau kejadian yang sedang dilakukan atau terjadi pada saat ini, waktu lampau, dan waktu yang akan datang dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Nah, sebelum itu, yuk sama-sama kita berdoa kepada Allah agar kegiatan pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Adapun materi pembelajaran bahasa Inggris kita kali ini yaitu tentang present continuous tense. Yuk simak terus penjelasan ustazah ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, anak-anak ustazah mampu memahami present continuous tense. Dan yang kedua, anak-anak ustazah mampu menggunakan present continuous tense dengan benar. Apa sih pengertian present continuous itu? Present continuous tense adalah suatu aturan bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang sedang terjadi pada saat ini. Pada video pembelajaran ini, nanti ustazah akan jelaskan bagian-bagian atau bentuk kalimat dalam present continuous tense. Terbagi 3. Yang pertama yaitu bentuk kalimat positif, yang kedua dalam bentuk negatif, dan yang ketiga dalam bentuk interrogatif. Pada tayangan sebelumnya, terdapat dialog atau percakapan antar siswa di perpustakaan. Percakapan itu terdapat 3 bentuk present continuous tense, yaitu bentuk positif, bentuk negatif, dan bentuk interrogatif. Contoh bentuk positif yaitu yang pertama, I am reading a science book. Dan contoh yang kedua, I am looking for a history book. Contoh kalimat bentuk negatif present continuous tense yaitu I'm not looking for a math book. Sedangkan contoh kalimat interrogatif atau kalimat tanya yang menggunakan present continuous tense yang pertama adalah What are you doing, Leo? Yang kedua, Are you looking for a math book, Tom? Nah, itulah 3 bentuk kalimat present continuous. Bagaimana susunan teks atau structure teks dalam membuat kalimat positif present continuous tense? Yuk sama-sama kita cari tahu. Kata I adalah subjek dalam kalimat. Am ini adalah to be,
Reading adalah verb yang berakhiran ing atau kata kerja yang berakhiran ing. A science book adalah complement. Complement ini artinya adalah pelengkap. Nah, pelengkapnya bisa berupa objek atau kata keterangan. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Kata I adalah subjek, am adalah to be, looking for adalah verb ing atau kata kerja yang berakhiran ing, dan a history book adalah complement atau pelengkap. Nah, dari dua contoh ini kita pasti bisa menentukan formula atau rumus kalimat positif present continuous. Nah, rumusnya adalah subject plus to be-nya yaitu am, is, are, kemudian ditambah verb ing atau kata kerja berakhiran ing, dan ditambah complement yaitu pelengkap. Nah, inilah dia rumus kalimat positif present continuous tense. For more examples, untuk contoh tambahannya, you are making a greeting card. Kamu sedang membuat kartu ucapan. Nah, subjeknya adalah you, to be-nya are, verb ing-nya adalah making, dan a greeting card-nya adalah complement. Contoh yang kedua, he is having a great day. Dia sedang bersenang-senang. Subjeknya adalah he, to be-nya adalah is, kata kerja berakhiran ing-nya adalah having, dan complement-nya adalah a great day. Lanjut, contoh berikutnya, Aini is trying to study. Aini sedang mencoba untuk belajar. Aini adalah subjek, is adalah to be, trying adalah verb ing, to study adalah complement. My parents are going to Medan. Orang tuaku sedang pergi ke Medan. My parents adalah subjek, are adalah to be, going to adalah kata kerja berakhiran ing, dan Medan adalah complement yang berupa kata tempat. I am waiting for my father. Saya sedang menunggu ayah saya. I adalah subjek, am adalah to be, waiting adalah kata kerja berakhiran ing, for my father adalah complement. Sekarang kita masuk ke bentuk kedua, yaitu bentuk negatif. Bentuk negatif dari present continuous tense terdapat kata not dalam kalimatnya. Nah, ini dia contohnya. I'm not looking for a math book. Yuk kita bedah satu persatu ya. I adalah subjek, am adalah to be, not dikasih tambahan not, looking for adalah verb ing, dan a math book adalah complement. Nah, dari contoh kalimat negatif ini, posisi kata not itu di mana? Ya, posisinya adalah setelah to be. Jadi ingat ya, kata not itu letaknya setelah to be. Oke, jadi dari contoh kalimat ini bisa kita tentukan rumusnya. Rumus dari kalimat negatif adalah subjek plus to be-nya yaitu am, is atau are, plus not, plus verb ing, plus complement. For more examples, you are not making a greeting card. Kamu sedang tidak membuat kartu ucapan. Subjeknya adalah you, to be-nya adalah are, kemudian dikasih tambahan not, verb ing-nya adalah making, dan a greeting card-nya adalah complement. Nah, seperti itu susunan katanya ya. Contoh yang kedua, he is not having a great day. Dia sedang tidak bersenang-senang. Kata not-nya diletakkan setelah kata to be is. Kemudian contoh yang ketiga, Aini is not trying to study. Aini sedang tidak mencoba untuk belajar. Contoh yang keempat, my parents are going to Medan. Orang tuaku sedang tidak pergi ke Medan.
Contoh yang kelima, I'm waiting for my father. Saya sedang tidak menunggu ayah saya. Nah, selanjutnya kita pelajari bentuk interrogatif. Bentuk interrogatif dari present continuous tense merupakan kalimat tanya. Jadi, interrogatif itu adalah kalimat tanya. Nah, ini dia contohnya. Are you looking for a math book? Are you looking for a math book? Sama seperti kalimat positif dan negatif tadi, kita bedah juga kalimat ini ya untuk menentukan rumus kalimat interrogatif. Kata are adalah to be, you adalah subjek, looking for adalah verb ing, dan a math book adalah complement atau pelengkap. Nah, tentu saja dikasih tanda tanya. Nah, jika kita ingat kembali contoh kalimat negatif dan kalimat positifnya, ada kan perbedaan antara kalimat positif, negatif, dan interrogatif? Kalimat interrogatif ini perbedaannya adalah to be dan subjeknya berpindah posisi. Kalau di kalimat positif dan negatif tadi, subjeknya di awal kalimat, kemudian baru diikuti oleh to be. Sedangkan di kalimat interrogatif, subjeknya setelah to be dan to be-nya berada di awal kalimat. Nah, dari contoh kalimat ini bisa kita tentukan rumusnya, yaitu to be, am, is atau are plus subjek plus verb ing plus complement. Jangan lupa tanda tanyanya. For more examples, are you making a greeting card? Apakah kamu sedang membuat kartu ucapan? Contoh yang kedua, is he having a great day? Apakah dia sedang bersenang-senang? Contoh yang ketiga, is Aini trying to study? Apakah Aini sedang mencoba untuk belajar? Contoh selanjutnya, are my parents going to Medan? Apakah orang tuaku sedang pergi ke Medan? Dan contoh yang terakhir, am I waiting for my father? Apakah saya sedang menunggu ayah saya? Kalimat interrogatif atau kalimat tanya yang baru saja kita pelajari bersama membutuhkan jawaban. Nah, ini contoh jawaban singkat atau short answers dari kalimat interrogatif. Jawabannya ada dua, antara yes dan no. Untuk kata I, to be-nya adalah am. Jadinya yes, I am. Untuk kata you, they, we atau benda jamak yang berjumlahnya lebih dari satu, to be-nya adalah are. Jadinya yes, you are, yes, they are, yes, we are. Untuk kata she, he, dan it atau benda tunggal yang jumlahnya satu, to be-nya adalah is. Jadinya yes, she is, yes, he is, yes, it is. Untuk jawaban no, sama seperti yes, hanya ditambah kata not setelah to be. No, I'm not. No, you are not. No, they are not. No, we are not. No, she is not. No, he is not. No, it is not. Ingat ya, to be am ini hanya untuk subjek I. To be are itu untuk subjek yang jumlahnya lebih dari satu, seperti you, they, dan we. Sedangkan to be is adalah untuk subjek yang tunggal yang jumlahnya satu, seperti she, he, dan it. The conclusion atau kesimpulan dari materi kita kali ini yaitu yang pertama, present continuous tense adalah suatu kejadian yang sedang terjadi pada saat ini. Jadi kata kuncinya adalah sedang. Yang kedua, structure text atau susunan kalimatnya. Yang pertama, bentuk positifnya. Subjek plus to be plus verb ing plus complement atau pelengkap. Sedangkan bentuk negatifnya yaitu subjek plus to be plus not plus verb ing
plus complement. Dan bentuk interrogatif atau kalimat tanyanya adalah to be plus subject plus verb ing plus complement. Jangan lupa tanda tanyanya. To be present continuous tense adalah am, is, dan are. Nah, bagaimana anak Ustazah semuanya? Sudah paham kan dengan apa yang Ustazah jelaskan? English is easy, right? Semoga anak Ustazah semua sudah paham atau mengerti tentang penjelasan Ustazah terkait materi present continuous tense. Nah, setelah kita belajar bahasa Inggris, yuk sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi anak-anak Ustazah semuanya. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.